Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Hamid akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami, yaitu Artara ID, aplikasi resep kue tradisional Nusantara untuk mengenali jenis kue tradisional dan cara pembuatannya menggunakan algoritma konvolusional neural network yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Rizky Aslina, dan rekan saya Ahmad Habib. Lalu ada Nani Awalia, dan yang terakhir adalah Farhan Ramadan. Lanjut. Kami mempunyai 6 tahap pengerjaan dalam proyek akhir, yaitu yang pertama, problem scoping, yang kedua, data fusion, yang ketiga, data exploration, yang keempat, modeling, yang kelima, evaluasi, dan yang terakhir adalah deployment. Next. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang problem scoping. Di dalam problem scoping ini terdapat 4W, 1S, yaitu di mana what itu adalah apa permasalahan yang kami ambil, yaitu ketidaktahuan masyarakat, terutama anak muda, tentang makanan tradisional di Indonesia. Who, siapa target permasalahan ini, yaitu masyarakat yang tidak terlalu mengenal makanan tradisional. Where, di mana permasalahan ini terjadi, yaitu di Indonesia. Kenapa permasalahan ini perlu diselesaikan? Karena masyarakat Indonesia lebih menyukai makanan kekinian serta perlu melestarikan kue tradisional. Selain itu, banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui nama dari kue tradisional yang pernah mereka makan, serta tidak juga mengetahui cara pembuatnya. Dan yang terakhir adalah solusi. Bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini? Kami mempunyai solusi, yaitu menciptakan sistem cerdas yang dapat memberikan informasi terkait nama, resep, dan cara membuat kue-kue tradisional Indonesia. Selanjutnya, untuk tahap data acquisition akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Farhan Ramadan. Baik, selanjutnya data acquisition. Nah, data acquisition ini dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama mengambil sendiri dataset tersebut, yaitu data primer, dan yang kedua menggunakan data-data atau gambar-gambar yang sudah ada di internet melalui web scraping, atau bisa disebut dengan data sekunder. Nah, tahap ini diperoleh data citra sebanyak 3.212 citra kue tradisional dan resep serta video cara pembuatan kue tersebut. Tetapi dalam proses kedepannya data-data citra ini semakin banyak terkumpul menjadi 3.649 data citra kue. Baik, selanjutnya data exploration. Untuk data exploration ini dilakukan dengan cara mengeksplorasi data yang sudah diperoleh pada tahap data acquisition. Nah, tahap ini dilakukan pembagian data citra yang sudah didapatkan menjadi 3 jenis dataset, yaitu data training sebanyak 2.766 citra untuk proses pelatihan model, lalu data validation sebanyak 449 citra untuk melakukan hyperparameter tuning, dan data testing sebanyak 434 untuk melakukan testing model yang dihasilkan. Nah, di tahap ini juga diperoleh informasi dari data, baik itu jumlah data keseluruhan dan jumlah data dari setiap yang akan dipakai untuk tahap selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nani Awalia. Oke, selanjutnya yaitu tahap modeling. Di sini model yang kita gunakan yaitu model pre-trained model CNN, yaitu MobileNet. Di sini kita memilih MobileNet karena MobileNet ini merupakan model CNN yang paling mudah untuk diterapkan pada aplikasi mobile. Selanjutnya ada transfer learning dan fine tuning. Di sini kami melakukan import model dan mengganti layar terakhir dari model MobileNet dengan mengatur parameter pada layar tersebut dengan cara hyperparameter tuning. Selanjutnya ada convert model. Di sini kita melakukan convert model agar model yang kita dapatkan itu memiliki ukuran yang lebih kecil dan ringan untuk diterapkan pada aplikasi mobile. Selanjutnya di sini ada hyperparameter yang kita gunakan, yaitu epoch sebanyak 100 dan parameter optimizer-nya digunakan yaitu Adam dengan
learning rate sebesar 0,001. Selanjutnya di sini ada loss function yang kita gunakan, yaitu kategori cross entropy. Terus di sini ada proses training pada model diperoleh validation akurasi tertinggi sebesar 96,88%, yaitu pada epoch ke-94, yang dapat dilihat pada gambar berikut yang menunjukkan grafik epoch hasil training model. Selanjutnya di sini pada tahap sebelumnya kan sudah didapatkan model di mana model tersebut masih dirasa masih terlalu besar untuk diimplementasikan pada aplikasi mobile. Nah, maka dari itu dilakukan convert model untuk memperkecil ukuran dari model tersebut. Nah, convert model ini dilakukan dengan cara mengganti layer, yaitu layer flatten dengan global average polling dan menambah jumlah neuron pada dense layer, kemudian kita melakukan training ulang. Hasil yang didapatkan yaitu akurasi pada data validation mencapai 98% pada epoch ke-8. Selanjutnya itu evaluasi. Nah, pada tahap ini evaluasi sebagai penentu apakah model tersebut itu sudah baik atau belum. Nah, caranya yaitu dengan melakukan plot confusion metric. Nah, di dalam confusion metric ini dapat dilihat pada gambar berikut. Selain menggunakan confusion metric, kami menggunakan 4 metrik lainnya, yaitu precision, recall, F1 score, dan akurasi. Nah, karena ini kasus mengulas klasifikasi, maka masing-masing dari metrik tersebut harus menggunakan rata-rata. Yang pertama di sini ada metrik precision score dengan rata-rata mikro, makro, dan rata-rata tertimbang berkisar di 95%. Selanjutnya pada metrik recall, rata-rata mikro, makro, dan tertimbang juga berkisar di 95%. Begitu juga pada F1 score, yaitu sekitar 95%. Serta pada akurasi juga 95%. Jadi bisa disimpulkan bahwa model kami sudah cukup baik. Nah, selanjutnya tahap deployment. Tahap deployment ini dilakukan untuk membuat aplikasi atau pengembangan aplikasi. Karena model tersebut agar pengguna dapat menggunakannya, dapat memanfaatkannya, maka harus ada yang namanya UI atau user interface. Nah, dalam deployment ini, yang pertama ada merancang user interface, kemudian mengimplementasikan ke program mobile, khususnya Android, dan mengimplementasikan model yang sudah di-training sebelumnya. Nah, berikut user interface-nya. Oke, untuk detailnya, mari kita demokan aplikasinya. Ini tampilan splash screen kalau menggunakan dark mode. Nah, kemudian akan diarahkan pada halaman awal, yaitu halaman standar, yaitu mengenalan aplikasi ini dan button login. Ketika button login diklik, maka akan diarahkan kepada halaman login. Ketika kamu atau pengguna atau kalian belum memiliki akun, silahkan klik ini, tulisan click here. Maka akan diarahkan pada register, halaman register. Karena saya sudah memiliki akun, maka langsung saja saya login. Oke, tinggal continue. Nah, maka setelah login akan diarahkan pada halaman menu. Dan di aplikasi ini kami memiliki 3 menu dengan menu fitur utamanya adalah prediction. Maka kita akan langsung mencoba apa itu prediction dalam aplikasi RFID ini. Nah, cara menggunakan prediction di sini yaitu tinggal mengklik button ini, button logo kamera ini, maka akan disediakan 2 pilihan, yaitu menggunakan kamera langsung dengan memfoto atau dengan kamera yang sudah ada di galeri. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan foto yang sudah ada di galeri. Misalkan saya menggunakan foto ini. Oke, dia akan tunggu sebentar ini karena menggunakan HP langsung. Nah, ketika sudah mengupload atau mengunggah
citranya, langsung kalian arahkan kepada button prediction dan klik. Nah, maka akan dikenali. Dengan di sini hasilnya aplikasi kami dapat mengenali citra tersebut sebagai kue cucur dengan skornya 70%. Tidak hanya itu, kami juga menyediakan bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat kue cucur. Selain itu, juga terdapat tutorial. Dan jika kalau diklik button tutorial, akan langsung mengarahkan kepada aplikasi YouTube kalian. Bisa menggunakan aplikasi YouTube, bisa juga menggunakan web browser. Nah, ini kami menggunakan dari channel YouTube yang sudah pernah membuat kue-kue tersebut. Contohnya di sini kue cucur dibuat oleh Mama Vika. Oke. Selanjutnya. Jika kalian berminat untuk menyimpannya, kalian tinggal mengklik button save. Maka akan loading sebentar, tergantung koneksi kalian. Jika sudah, maka akan tulisan upload successfully. Nah, halaman yang prediksi yang sudah kalian simpan tadi akan muncul pada menu Save Prediction. Nah, ini kenapa tidak muncul citranya? Mungkin karena network saya atau jaringan saya sedang bermasalah. Di sini ada nama prediksinya, nama kue yang sudah diprediksi, persentase atau skor. Apakah kalian ingin prediksi lagi? Kalau misalkan kalian ingin prediksi lagi, maka akan diarahkan kepada halaman sebelumnya. Jika kalian mau menggunakan tutorial, maka akan seperti tadi. Akan diarahkan kepada aplikasi YouTube. Nah, kalau di bahan-bahan ini adalah hampir sama seperti tadi. Berisikan sumber channel YouTube, judul, dan bahan-bahannya. Jika kalian ingin delete, maka tinggal klik delete. Nah, ini adalah tampilan jika belum ada data sama sekali yang kalian simpan. Selanjutnya ada About Us. About Us ini berisi mengenai aplikasi Atara ID ini adalah apa gitu. Dan orang-orang di balik pembuatan aplikasi ini, yaitu sudah dijelaskan sebelumnya. Selain itu ada support. Nah, support ini adalah jenis-jenis kue yang dapat diprediksi oleh aplikasi Atara ID ini. Untuk sementara baru ada 10 kue dan mungkin ke depannya akan terus bertambah. Oke, cukup sekian demo aplikasi dari Atara ID. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.